Jadi secara tidak langsung dengan membeli satu basket pun atau satu lot, mereka sudah melakukan diversifikasi. Apalagi maksudnya dibanding harus memilih saham tertentu yang harus dianalisa lagi gitu kan, lebih gampang dan lebih mudah dan aman juga taktikal pakai ETF gitu. Dengan kombinasi seperti itu pun sebenarnya kita bisa menjaga tingkat resiko portfolio sendiri gitu. Halo MNCers, selamat datang di podcast tentang literasi investasi. Nah, kali ini kita akan obrolin terkait tentang strategi investasi yang nggak kalah penting, yaitu diversifikasi. Tapi bukan sembarang diversifikasi loh, karena kita bahas gimana ETF bisa bantu kamu investasi dengan lebih cerdas dan terjangkau. Nah, untuk sesi hari ini dengan saya Wesley Andri, sudah hadir bersama kita untuk sebagai narasumber untuk hari ini, itu dengan Head of Investment dari Pinnacle Investment, itu dengan Bapak Indra Muharam Firmansyah. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Pak Wesley. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Sehat. Oke. Nah Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan Bapak berkenan untuk hadir di dalam podcast hari ini. Ya. Langsung ya Pak, buat teman-teman MNCers ini, kita sering dengar nih Pak istilah diversifikasi. Ya. Tapi kalau boleh dijelaskan dari sisi praktisi seperti Bapak nih, kenapa diversifikasi itu begitu krusial dalam membangun atau membentuk suatu portofolio? Wah, sebenarnya diversifikasi itu sebenarnya salah satu pilar untuk berinvestasi ya. Oke. Karena penting, terutama kita berinvestasi itu kan karena ingin satu mendapatkan untung, yang kedua yang pasti kan capital preservation ya gitu. Betul, Pak. Nah, apalagi kalau misalkan kita hanya berinvestasi kepada satu aset, nah itu kan sangat bahaya sekali. Emang potensinya naiknya juga banyak, tapi potensi turunnya juga tidak terbatas. Gitu. Betul. Nah, jadi di situ kita lihat gimana pentingnya diversifikasi. Baik itu di satu aset, seperti saham misalkan kita berinvestasi ke berbagai macam saham, ataupun multi aset yang menggunakan kombinasi seperti saham, obligasi, ataupun money market gitu. Okay. Nah, itu jadi dengan kombinasi seperti itu pun sebenarnya kita bisa menjaga tingkat resiko portfolio sendiri gitu. Bisa juga digunakan untuk meningkatkan hasil imbal return juga. Oh, gitu. Oke Pak. Nah itu teman-teman MNCS bahwa pentingnya untuk melakukan diversifikasi dalam setiap investasi. Nah terkait tentang diversifikasi Pak, ini kan ada yang kita bahas terkait tentang tema untuk siang ini adalah ETF. Bagaimana sih ETF memudahkan investor retail untuk melakukan diversifikasi secara yang efisien? Sebenarnya ETF itu salah satu instrumen yang sangat baik ya untuk berinvestasi gitu. Kenapa? Karena dengan berinvestasi ke ETF itu secara tidak langsung investor itu sudah masuk ke portfolio yang isinya bermacam-macam saham gitu. Dibanding kalau misalkan terjun langsung ke main saham kan biasanya beli satu saham kan. Betul. Nah, sedangkan kalau ke ETF itu sekali beli satu lot ataupun satu basket ya hitungannya, itu tuh mereka bisa berinvestasi langsung ke kurang lebih tergantung produknya bisa sampai 20 atau 40 saham gitu. Jadi secara tidak langsung dengan membeli satu basket pun atau satu lot, mereka sudah melakukan diversifikasi. Nah, ETF itu pun sebenarnya bisa digunakan juga yang saya bilang tadi untuk diversifikasi multi aset juga gitu. Jadi misalkan ingin resikonya lebih rendah, jadi pembagiannya mungkin bisa sebagian besar di ETF atau sisanya di saham sendiri gitu yang emang ada conviction sendiri gitu. Ataupun misalkan mau ada bond juga dari segi equity-nya bisa diinvestasikan ke ETF juga gitu. Oh gitu Pak. Nah terkait tadi kita kan bahas tentang ETF Pak. Bagaimana sebenarnya ETF ini di Indonesia ini dari kapan sih dan marketnya tuh gimana sih Pak? Sebenarnya ETF itu udah ada sejak tahun 2007 ya kalau tidak salah ya gitu. Cuman memang traction-nya itu baru ada di 6-7 tahun terakhir lah gitu. Okay. Karena satu marketnya itu kan memang kalau yang awal-awal tahun 2000 itu kan secara perekonomian dan market pun memang saham tuh masih bagus sekali ya gitu kan. Memang kalau investasi ke saham tuh returnnya bisa double digit dan lain-lain gitu. Nah cuman kan di tahun awal 2010-an, 2007 sampai 2010-an itu kondisi marketnya itu cenderung emang masih naik, cuman tidak
kencang awal-awal tahun 2000 gitu. Nah, di situ juga muncul view tentang investasi bahwa itu pasif lebih baik daripada aktif gitu. Karena yang kita tahu juga kalau melihat track recordnya memang hampir 80-90% itu produk-produk di market itu nggak bisa beat indeks juga gitu. Contohnya IHSG gitu. Nah, makanya di sini banyak orang yang tertarik dengan produk ETF karena mayoritas produk ETF itu rata-rata pasif kan. Ya, betul. Dan juga mereka itu benchmarking ke indeks tertentu dan tentunya transparan gitu. Jadi semuanya kelihatan lah itu dibanding kalau berinvestasi. Contohnya kalau ke reksadana aktif itu kan hanya dilihat kasih top 10-nya aja kan gitu. Oke, betul Pak. Gitu. Nah, terkait tadi yang ETF kan memang targetnya yang untuk investor yang untuk aktif ya, investasi yang pasif nih Pak. Nah, ETF ini cocoknya sebenarnya untuk investor jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang sih sebenarnya? Sebenarnya bisa dipakai untuk dua-duanya sih Pak gitu. Oke. Cuman tapi kan balik lagi tergantung dari kebutuhan investor ya gitu ya. Sebenarnya ETF itu bisa dipakai sebagai investasi jangka panjang yang memang tujuannya ingin tracking IHSG lah gitu contohnya gitu. Ataupun bisa dipakai sebagai tactical untuk keluar masuk untuk mencari momentum di di pasar gitu. Apalagi maksudnya dibanding harus memilih saham tertentu yang harus dianalisa lagi gitu kan. Lebih gampang dan lebih mudah dan aman juga tactical pakai ETF gitu. Dan itu juga transaksinya mudah sekali kan seperti saham juga gitu. Iya, betul Pak. Nah, ternyata teman-teman diversifikasi bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui ETF. Di segmen berikutnya, kita akan bahas lebih dalam soal strategi diversifikasi berdasarkan profil dan tujuan investasi para investor. Ya, untuk pembeliannya itu sebenarnya ada dua ya. Bisa lewat primary market ataupun secondary market gitu. Kalau ETF tuh harga real time. Jadi customer bisa lihat pergerakan harganya dari detik per detik juga gitu. Ini salah satu indeks terbaik di dunia untuk Indonesia gitu. Jadi memang ada gap, tapi gapnya itu karena dividen gitu. Jadi actually return-nya itu kalau kita banding benchmark-nya lebih tinggi karena dapat dividen juga. Gitu.